Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, hari ini kita lanjutkan ya ke pembelajaran selanjutnya. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, simak penjelasan Miss dengan konsentrasi ya sampai habis. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembelajaran kelima. Nah, kalian buka halaman 59 ya. Nah, di halaman 59 ini ada cerita nih ya. Judulnya Lala Pandai Bagi Waktu ya. Lala anak yang rajin. Lala belajar setiap hari. Lala juga punya banyak teman. Lala suka bermain dengan teman-teman. Meski suka bermain, Lala tidak lupa waktu. Lala pandai bagi waktu bermain dan belajar. Ayo, siapa yang ingin seperti Lala? Nah, teman-teman, Miss akan kasih contoh nih dari cerita Lala yang pandai bagi waktu nih. Maksudnya pandai bagi waktu itu adalah gini contohnya ya. Hanif dan Farel adalah dua orang yang bersahabat, sangat dekat. Nah, Hanif dan Farel ini kalau kemana-mana selalu bersama-sama, entah ke sekolah, entah pergi ngaji ke TPA, entah main ya selalu berdua. Nah, kemudian pada sore hari setelah pulang ngaji dari TPA, Lala kan jadinya Hanif dan Farel langsung main kelereng ya. Nah, mereka main kelerengnya setelah mereka mengganti pakaian ngaji ya. Ingat ya, kalian harus juga disiplin ya. Kalau pulang dari TPA harus ganti baju dulu kalau mau main ya. Nah, sebelum main, Farel dititipin pesan sama Bunda. Farel, nanti mainnya tidak lebih dari sejam ya, Nak. Jam 5 sore Farel harus sudah pulang karena sebentar lagi mau maghrib, sudah terlalu sore kalau misalkan mainnya kelamaan. Kata Farel, oke mami gitu. Nah, jadinya Farel dan Hanif main kelereng itu hanya sejam. Setelah jam 5 sore, Farel dan Hanif sama-sama menepati janjinya ya. Mereka pulang ke rumah masing-masing ya. Nah, setelah sampai rumah, Farel dan Hanif bergegas siap-siap untuk ke masjid sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, mereka belajar untuk persiapan pelajaran esok hari ya. Seperti itu cara membagi waktu yang benar ya teman-teman ya. Jadi kita harus biasakan bisa membagi waktu. Oke, next kita lihat halaman 60 ya. Nah, di sini sudah ada gambar. Kalian nanti bisa ceritakan ini gambarnya ini di kejadian malam pagi hari atau siang hari ya. Oke. Next, kita ke halaman 61. Nah, teman-teman. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Kemudian kita juga sudah bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan bilangan sampai yang terbesar ya. Nah, di sini Miss baca dulu ya. Ayo simak bukunya. Kamu sudah pandai membaca dan menulis nama bilangan ya. Kamu juga sudah bisa mengurutkan banyaknya benda lebih dari 10. Bilangan yang lebih dari 10 terdiri dari bilangan satuan dan bilangan puluhan. Apa itu bilangan satuan dan bilangan puluhan? Nah, di sini Miss akan jelaskan nih.
Oke. Bilangan puluhan dan satuan ini disebut dengan namanya nilai tempat. Nah, nilai tempat bilangan. Nah, nilai tempat bilangan itu adalah nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Nah, ini nilai tempat bilangan ya. Jadi kalau nanti ketemu soal berapa nilai tempat dari 16, berarti kalian harus menentukan mana bilangan puluhan dan mana satuan ya. Nah, ini nilai tempat. Biasanya nilai tempat ini dimulai dari sebelah kanan. Nah, nih kita akan lihat ya. Nilai tempat bilangan itu ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, ada satuan ya. Di sini nilai tempat nih, Miss tulisin ya. Ratusan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan, satuan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nilai tempat itu ada ratusan, ribuan, puluhan, satuan. Oke, sekarang yang mau kita pelajari di sini baru puluhan dan satuan. Oke. Nih, di sini ada contohnya nih. Ini ada buah strawberry ya. Strawberry. Nah, Miss mau jelasin dikit nih. Kalau misalkan satuan itu adalah nilai bilangan yang paling kecil atau ada di belakang. Nih, di sini ada gambar stroberi hanya satu. Kemudian di dalam plastik stroberinya ada 10. Nih, satu kantong stroberi terdiri dari 10 buah stroberi. Artinya 10 itu 1 puluhan ya, 1 puluhan sama dengan 10 satuan. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Di sini ada 2 ikat kantong stroberi ya. Yang satu ada 10, yang satu ada 10. 10 ditambah 10 sama dengan berapa? Iya, 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, kalian tentukan 20 ini nilai tempatnya ada apa aja. Nah, di sini angka 2 ini sebagai puluhan ya. Terus angka 0 ini diakui tidak? Tidak ya, 0 ini tidak bernilai ya. Jadi dianggap tulisannya gini aja, 20-an ya. Gitu ya. Kecuali di sininya 21 misalkan. Berarti nilai tempat yang puluhan adalah angka 2. Kemudian nilai tempat satuan adalah angka 1 ya. Nah, sama seperti ini nih. Ada di sini kantong stroberinya ada 10. Nih. Terus stroberi yang di luar ada 2. Nah, 10 ditambah 2 sama dengan 12 ya, sama dengan 12. Nah, 12 ini mana nilai tempat puluhannya? Yaitu angka 1 ya. Kemudian mana nilai tempat satuannya? Yaitu angka
2. Kenapa? Karena satu ini berada di depan ya. Satu ini sama dengan 10-an. Nah, ini 10 nih. 10 ini sama dengan 10-an ya. Nah, terus satuannya itu 2. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah bilangan yang paling kecil ya, yang ada di belakang nih. Makanya disebut satuan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita next lanjut. Nah, coba kalian buka halaman 62 ya. Di sini hitunglah banyak benda berikut dan kerjakan sesuai contoh. Nah, di sini bolanya yang pertama ada 10. 10. Kemudian kita hitung bola yang ada di sini adalah berapa? Iya, ada 7 ya teman-teman. Jadi 10 ditambah 7 sama dengan berapa? 17. Nah, kita tentukan nilai tempatnya. Nah, di sini puluhannya sudah ditulis angka 1. Kenapa angka 1? Karena di sini aslinya adalah 10. 10 itu sama dengan 1 puluhan ya. Kemudian kita tentukan satuannya berapa. Kita lihat angka yang paling kecil dari 10 dan berada di paling belakang yaitu angka berapa? 7 ya. Oke, kita sekarang lanjut kerjakan yang kelereng nih. Yang kelereng di sini sudah pasti ada 10 ya. Kemudian yang kedua kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 10 ditambah 8 sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 18 ya. 18. Oke, kita tentukan puluhannya ya. Puluhannya yaitu ada angka 1. Kemudian satuannya itu ada angka 8. Iya, pinter ya. Oke, next. Next, buka halaman 63 ya. Nih, tahukah kamu bahwa bilangan 11 dan 12 adalah bilangan yang lebih dari 10? Di sini ada angka 12 nih. Anak panah yang pertama, nilai tempat angka 1 adalah puluhan. Dan yang kedua, nilai tempat angka 2 adalah satuan. Sekarang coba tentukan nilai tempat dari bilangan 14. Yuk, nilai tempat angka 1 adalah adalah puluhan ya. Kenapa puluhan? Karena dia adanya di depan. Kemudian 1 ini sama dengan 10 ya. Terus nilai tempat angka 4 adalah satuan. Kenapa disebut satuan? Karena 4 ini lebih kecil dari 10. Ada yang masih kagok enggak? Ini kok 1 bisa dibilang 10? Karena 14 itu adalah hasil penjumlahan dari 10 ditambah 4. Jadinya berapa? 14 ya. Jadi 4 ini adalah satuan karena angka 4 lebih kecil dari angka 10 ya. Dan letaknya ada di belakang. Jadi nilai tempatnya adalah satuan ya teman-teman ya. Oke, contohnya nih. Ada angka 23 ya. Kita tentukan
puluhannya dulu ya. Puluhan. Puluhannya berapa? Angka berapa? Angka 2. Kenapa? Karena angka 2 ini disebut dengan 20 ya. Kemudian kita tentukan satuannya ya teman-teman ya. Satuannya berarti berapa? Angka 3. Kenapa angka 3? Karena 3 lebih kecil dari angka 20. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang terakhir ada gambar berseri. Nah, perhatikan dan ceritakan rangkaian kegiatan Lala sepulang sekolah ya. Jadi teman-teman, gambar berseri ini adalah gambar atau rangkaian gambar yang dapat dibuat cerita ya. Seperti cerita Lala sepulang sekolah ya. Di sini ada gambar menceritakan dari Lala masih di sekolah sampai Lala tidur malam ya. Di sini bisa diceritakan. Nah, teman-teman, biasanya seseorang akan mampu bercerita jika melihat dari sebuah gambar ya. Next, Miss akan mengajarkan atau memberi tugas kepada teman-teman untuk membuat cerita dari gambar berseri ya, seperti itu teman-teman. Oke, karena waktunya sudah habis, Miss cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.